Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Said Ashari, NIM 21104030028, kelas BSAL Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN KAS Jember. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah Ilmu Lugah. Sebelum masuk kepada penjelasan tentang sejarah linguistik umum juga sejarah linguistik Arab, alangkah baiknya jika kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian daripada linguistik. Secara etimologi, linguistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut linguistik yang artinya ilmu bahasa. Kemudian diserap kepada bahasa Indonesia menjadi linguistik yang artinya sama, yaitu ilmu tentang bahasa. Pertama, yaitu sejarah linguistik umum. Ditemukan banyak sekali para ahli dalam mengklarifikasikan periodisasi sejarah linguistik umum dan perkembangan juga pertumbuhannya. Sebagai contoh, kita ambil menurut Abdul Khair, misalnya, yang mana beliau itu mengemukakan masa periodisasi perkembangan dan pertumbuhan sejarah linguistik umum itu menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pada periode atau pada zaman Yunani yang dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah yang pertama, pertentangan antara fisis dan nomos, juga pertentangan antara analogi dan anomali. Periode yang kedua yaitu zaman Romawi. Pada periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya yaitu Yunani. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada periode ini ada 2. Yang pertama Varro dengan karyanya yaitu De Lingua Latinia. Dan kedua yaitu Prisia dengan karyanya yaitu Institutiones Grammatical. Periode yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Dan yang menjadi ciri khas utama zaman pertengahan adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin pada masa itu sampai digunakan sebagai bahasa gereja. Periode yang keempat yaitu zaman Renaissance. Apa itu Renaissance? Secara etimologi Renaissance berarti lahir kembali atau bisa juga disebut seperti reinkarnasi misalnya, yang terjadi pada abad 16 dan 17. Selanjutnya yang kelima yaitu zaman modern. Setelah periode Renaissance berkelanjutan ke periode modern yang diprakasai oleh tokoh linguistik berkebangsaan Swiss yaitu Ferdinand de Saussure yang dikenal sebagai bapak linguistik modern. Selanjutnya yaitu sejarah linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik Arab ini juga dikenal sebagai ilmu nahu, yaitu ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan baris akhir kata sesuai dengan fungsi dan jabatannya dalam kalimat. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahu itu dibagi menjadi 4. Apa saja? Periode yang pertama yaitu periode pembentukan, yang terhitung tumbuh setelah masa Abu Aswad Ad-Duali sampai masa Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Periode yang kedua yaitu periode pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tokoh-tokoh pada periode ini adalah Al-Ahkaf Al-Akbar, Sibwai, Al-Yazidi, Abu Zaid, dan Al-Asma'i. Periode yang ketiga yaitu periode kejayaan. Pada periode ini fokus tokoh-tokoh ilmu nahu itu cukup pesat, sama halnya seperti pesatnya ilmu-ilmu lain seperti filsafat, pendidikan, juga kedokteran dan lain sebagainya. Adapun tokoh-tokoh pada periode kejayaan yaitu yang pertama Abu Umar Al-Jarumi, yang kedua At-Tauzi, Utsman Al-Mazani, dan juga Abu Hatim Al-Sajastani. Dan periode yang keempat yaitu periode reformasi dan reformulasi. Apa yang dimaksud dengan reformasi dan reformulasi? Yaitu munculnya pemikiran dan upaya dari para linguistik Arab untuk
memformat kembali materi ilmu nahwu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipahami, seperti itu. Lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang bahasa, asal-usul, teori menurut ilmuwan Arab juga ilmuwan Barat. Apa itu bahasa? Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, secara lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dengan sesama, juga untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan, konsep, atau bahkan untuk menyampaikan perasaan. Selanjutnya, yaitu karakteristik bahasa. Bahasa itu memiliki karakteristik. Apa saja karakteristik bahasa? Yang pertama yaitu bahasa bersifat arbitrter, oral, sistematis, konvensional, unik dan universal, beragam, berkembang, produktif, juga bersifat insani atau bersifat manusiawi. Selanjutnya yaitu asal-usul bahasa. Bermula pada abad ke-5 sebelum Masehi pada saat Yunani kuno. Walaupun hingga saat ini perdebatan mengenai asal-usul bahasa itu masih belum mencapai titik kesepakatan. Artinya masih banyak perdebatan antara para ahli dan sejarawan. Yang selanjutnya yaitu teori bahasa menurut ilmuwan Arab. Yang pertama yaitu at-tauqif wa al-ilham. Apa itu at-tauqif wa al-ilham? Yaitu teori yang menjelaskan bahwa bahasa manusia merupakan ilmu atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya sendiri. Yang kedua, yaitu teori at-tawadu wa al-istilah. Apa itu? Yaitu teori yang mengungkapkan bahwa bahasa itu diciptakan karena kesepakatan manusia. Baru kemudian mereka bisa mengungkapkan apapun dengan kosakata yang mereka sepakati. Teori yang ketiga yaitu teori jam'u baina at-tauqif wa al-istilah, bahwa mayoritas para pemikir berpandangan bahasa pada mulanya merupakan buatan atau ciptaan, bukan wahyu atau pemberian Tuhan. Teori yang keempat yaitu teori at-taqlid wa al-muhkamat. Apa itu? Yaitu teori yang menjelaskan bahwa asal mula bahasa itu peniruan terhadap bunyi-bunyian atau suara alam. Selanjutnya, teori bahasa menurut ilmuwan Barat. Teori yang pertama yaitu teori tekanan sosial yang diungkapkan oleh Adam Smith. Teori yang kedua yaitu teori onomatopetik yang diungkapkan oleh J.G. Hewden, yang berkata bahwa segala sesuatu atau objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyian yang dihasilkan objek tersebut. Objek-objek yang dikaitkan yaitu bunyi-bunyian binatang dan peristiwa alam. Walaupun teori ini banyak sekali yang tidak sepakat. Teori yang ketiga yaitu teori natifisik yang digagas oleh Max Muller. Teori yang keempat yaitu teori Yo-He-Yo yang dikemukakan oleh seorang sarjana biologi dari Prancis yaitu Noire. Teori yang kelima yaitu teori isyarat yang digagas oleh Wilhelm Wundt, bahwa setiap manusia memiliki bentuk ekspresinya sendiri. Teori yang keenam yaitu teori permainan vokal, seperti contohnya apabila orang tua sedang menidurkan bayi dengan nada senandungan. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf, lebihnya dikembalikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, itu murni atas kesalahan saya pribadi, dan apabila ada perkataan saya dari awal hingga akhir itu yang benar, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Said Asyari pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.